Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline Proyeksikan diri media dewasa dan penyeimbang. Dari Bandar Lampung melaporkan, Radar Lampung sebagai media dengan jaringan terluas di Provinsi Lampung memproyeksikan diri menjadi surat kabar dewasa dengan misi mencerdaskan bangsa. Hal itu diungkapkan Direktur Utama Radar Lampung Group, Haji Ardiansyah pada syukuran HUT ke-24 Radar Lampung di Geraha Panel Lampung, Jumat 2 Februari. Hadir dalam acara spesial tersebut Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Abdul Waras, Direktur Radar Lampung Haji Purnawirawan, Direktur Saburai TV Haji Taswin Hasbullah, GM Radar Lampung Liris Fawina, PLT Kadiskominfo Bandar Lampung Dirmansyah, Inspektur Bandar Lampung Robi Suliska, Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung Eka Afriana, perwakilan Grey Mercury, serta seluruh karyawan Radar Lampung dan Radar Lampung Online. Bang Aca, sapaan akrab Direktur Utama Radar Lampung Group Haji Ardiansyah, mengatakan perjalanan Radar Lampung di usia ke-24 ini merupakan fase yang tidak mudah, di mana sejak 14 tahun lalu, bisnis media mendapat banyak tekanan. Pada akhirnya, kami harus mengikuti perkembangan dunia, katanya. Tegasnya di usia ke-24 Radar Lampung ini akan diiringi berbagai rencana baru. Di antaranya dengan mendirikan GSG dan apartemen Sultan Agung Convention Hall, ini adalah mimpi besar yang harus kami wujudkan demi menghantarkan generasi selanjutnya sebelum saya pensiun, ujarnya. Jika tak ada halangan, tandasnya, peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut dilakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita resmikan tanggal 2 Februari 2025, yakinnya penuh semangat. Bang Aca juga berharap Radar Lampung di usianya saat ini akan menjadi media penyeimbang dan lebih dewasa, memberikan pengetahuan aktual, akurat, dan mencerdaskan anak bangsa. Radar Lampung harus lebih berubah dan menampakkan dirinya sebagai media dewasa dan betul-betul mempunyai pengaruh besar dalam mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak menerima informasi separuh. Utamanya terkait kebijakan pemerintah dan menjadi media penyeimbang. Lebih komprehensif, saya berharap bisa masuk fase jauh lebih dewasa dengan menyajikan informasi lebih akurat dan kapabel. Semoga bisa jadi inspirasi kita semua, ungkapnya. Pada kesempatan ini, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Abdul Waras pun menyampaikan ucapannya secara langsung. Selamat ulang tahun Radar Group, semoga semakin sukses, jaya, dan menjadi media yang mencerdaskan masyarakat di Lampung. Tentu saja harapan kita dapat terus berkolaborasi dalam mewujudkan keamanan Bandar Lampung, singkatnya. Ucapan sama juga disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Lebih jauh, Bunda Eva, sapaan akrabnya, berharap rencana Radar Lampung untuk membangun Convention Hall bisa bekerja sama dengan Pemkot Bandar Lampung yang juga tengah berencana membangun Wisma Bandar Lampung dengan 20 lantai di dalamnya. Mungkin bisa kolaborasi dengan kita karena kita ingin buat Wisma Bandar Lampung setinggi 20 lantai. Supaya kita bisa promosi wilayah bahwa yang lain sibuk di luar, kita sibuk membangun di daerah kita. Ke depan, harapannya Radar Lampung lah yang akan memberitakan pertama program-program kita di Bandar Lampung, pungkasnya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari lampungNewspaper.disway.id dengan headline Ketua DPC PDIP Lampung Barat, Haji Parosil Mapsus, beri bantuan mobil ambulans untuk Pekon Hanakau. Dari Lampung Barat melaporkan, Ketua DPC PDIP Lampung Barat Haji Parosil Mapsus secara spontan memberikan bantuan mobil ambulans kepada warga Pekon Hanakau dan sekitarnya. Bantuan tersebut diberikan Parosil saat dirinya menghadiri acara temu kangen bersama relawan mandiri di Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kamis 1 Februari 2024. Sebelumnya, Ketua Relawan Mandiri Karyo warga Pekon Hanakau dalam sambutannya mengatakan, jika masyarakat setempat membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai, kami relawan mandiri mempunyai program sosial dalam bidang kesehatan, membantu hingga membiayai pengobatan warga yang sakit.
Namun, kami sangat membutuhkan bantuan fasilitas kesehatan seperti mobil ambulans agar penanganan warga yang sakit bisa dimobilisasi secara cepat, ungkap Karyo. Mendengar hal itu, Parosil Mapsu secara spontan memberikan 1 unit mobil ambulans kepada warga Hanakau. Masyarakat memang harus saling membantu. Untuk itu, saya sebagai Ketua DPC PDIP Lampung Barat senang dengan semangat warga Hanakau. Kalau masalah mobil ambulans besok langsung ambil di rumah, ucap pacik sapaan akrab Parosil Mapsus itu. Diketahui, dalam acara temu kangen tersebut dihadiri Ketua DPRD Lambar Edi Novial, anggota DPRD dari Partai PDIP, calon legislatif Dapil 1, tokoh adat dan masyarakat Hanakau. Baik pemirsa, informasi terakhir yang dilansir dari jambiexpress.bacakoran.co dengan headline, Kasus P3K Kerinci mulai dilidik. Polda periksa saksi pekan depan. Dari Jambi melaporkan, kasus dugaan kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak Kabupaten Kerinci tahun 2023 mulai dilakukan penyelidikan oleh Ditreskrimum Polda Jambi. Ditreskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, pekan depan, penyidik akan memanggil pelapor dan saksi serta akan mengumpulkan bukti-bukti. Diketahui, laporan dugaan kecurangan seleksi P3K itu sebelumnya dilayangkan oleh Aliansi Honorer Nasional Kerinci. Laporan pengaduan terregister dengan nomor Reg-42-1-2024-Ditreskrimum yang dibuat pada Kamis 25 Januari 2024 lalu. Benar laporannya sudah masuk ke kami, langkah kami akan mengklarifikasi pelapor dan memeriksa para saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti dari pelapor, ujar Andri, Jumat 2 Februari. Andri menambahkan bahwa pekan depan pihaknya akan memanggil pihak pelapor untuk mengklarifikasi terhadap laporannya. Pemanggilan sudah kita lakukan, kita undang pekan depan baik pelapor dan saksi. Saat ini, kita siapkan mindik dan undangan para saksi terangnya. Dalam laporannya, kata Andri, pihak pelapor melaporkan adanya indikasi pemalsuan data oleh peserta seleksi. Pemalsuan itu seperti pegawai honor bukan guru diluluskan dalam formasi P3K guru. Laporannya terkait pemalsuan dokumen yang diajukan, itu yang nanti akan kita gali dan klarifikasi, itu nanti akan kita lihat bukti apa jelasnya. Diberitakan sebelumnya, 3 pejabat Kabupaten Kerinci yakni Sekretaris Daerah, Kepala Dinas BKPSDMD, dan Kepala Dinas Pendidikan dilaporkan ke Mapolda Jambi atas kasus dugaan tindak pidana manipulasi data dan suap pada seleksi calon pegawai pemerintah perjanjian kerja Kabupaten Kerinci tahun 2023. Dugaan kasus manipulasi data dan suap ini diduga dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah yang saat itu diketuai oleh Sekda Kerinci Jainal Effendi, Kadis BKPSDMD, Efrawadi, dan Kadis Pendidikan Murison selaku Sekretaris Panselda. Kasus ini dilaporkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kerinci, Edios Hendra, pada 25 Januari 2024 lalu. Laporan ini tertuang dalam surat tanda terima laporan pengaduan nomor Reg-42-1-2014-Ditreskrimum yang diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi Ditreskrimum Polda Jambi. Hal ini berisi tentang adanya dugaan manipulasi data dan pemalsuan dokumen tenaga honorer, di antaranya 2 orang ajudan Bupati Kerinci 2 periode yang diloloskan sebagai tenaga guru padahal dia tidak pernah bertugas menjadi guru. Kemudian, seorang sopir Kepala Dinas Kabupaten Kerinci yang diluluskan sebagai tenaga guru padahal dia cuma 1 tahun bertugas menjadi guru. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.